Halo semua, balik lagi di channel analisis teknikal untuk Bitcoin dan saham bersama saya, Jovi. Ini adalah video kedua saya untuk di YouTube. Dan kali ini saya masih mau bahas soal kripto. Dan ada satu kripto yang menurut saya tuh sebetulnya sangat menarik karena kripto ini punya community yang sangat besar dan ya, dia masih termasuk meme coin sebenarnya, tapi sebetulnya kalau kita lihat di beberapa tahun atau beberapa bulan ke belakang, itu ada banyak project-project dia yang sudah rilis ya. Jadi kalau sekarang dibilang meme coin, mungkin iya masih meme coin, tapi rasanya sih sudah nggak sepenuhnya seperti pada saat awal rilis ya. Nah, yang mau tahu koinnya ini apa, jangan lupa pantengin video ini sampai habis karena untuk koin ini sangat berpotensi untuk naik ya minimal 100% ketika bull cycle-nya datang. Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasan koinnya, saya akan review dulu untuk pergerakan Bitcoin yang sempat saya bikin di video pertama yang bisa kalian lihat di link di kanan di atas ini. Kalau misalnya kalian kelewatan, jadi di video pertama itu saya ada kasih dua skenario untuk Bitcoin. Yang pertama adalah skenario bullish, di mana dia sedang membentuk penan. Jadi seperti ini ya, kurang lebih penannya. Dan untuk sekarang itu sebetulnya penannya belum sempat breakout, jadi memang masih dalam masa sideways di atas sini, di range sekitar 40.000 sampai 44 ribuan. Nah, untuk skenario kedua di Bitcoin itu adalah skenario bearish yang ada potensi terjadinya double bottom di sini. Jadi itu juga masih belum terjadi karena kalau misalkan kita mau lihat double bottomnya valid atau enggak, itu setidaknya dia harus tembus di bawah dari neckline double bottomnya di sini dan kalau misalkan kejadian untuk target penurunannya itu bisa sampai ke area support Bitcoin sebelumnya yang ada di sekitar 35.000 sampai 37.000. Oke, mungkin itu sekilas saja untuk opening ya sebelum kita masuk ke koin yang mau kita bahas di video ini. Kenapa saya bahas Bitcoin? Karena nanti ini ada hubungannya dengan view terkait koin yang mau dibahas karena kita tahu sendiri ya untuk pergerakan di kripto itu kan mengikuti BTC ya biasanya. Mungkin hampir ya sekitar 90%-an rasanya kalau yang saya lihat itu biasanya sih bergerak sesuai dengan Bitcoin ya. Jadi ketika Bitcoin sedang hijau, biasanya koin-koin lainnya juga hijau dan sedang merah juga biasanya sedang merah. Cuman yang membedakan itu mungkin adalah plus sama berapa persen profit sama loss-nya ya ketika naik gitu. Nah, langsung aja. Jadi yang mau kita bahas ini adalah meme coin Shiba. Saya rasa semua teman-teman yang nonton juga pasti udah tahu ya Shiba itu apa. Jadi mungkin sekilas saja Shiba ini adalah meme coin. Community-nya itu eh, gede banget biasanya. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube, di Twitter biasanya juga mereka Em, lumayan aktif lah untuk sharing progress dari project yang mereka sendiri. Dan terakhir itu kan memang ada Sibarium yang udah mau rilis atau mungkin kayaknya belum mau rilis ya. Saya agak kurang update kalau masalah fundamentals. Jadi di sini saya mau bahas soal lebih ke technicalnya aja ya. Nah, di tanggal yang mau saya pakai nanti di video itu kan saya akan tulis potensi naik 100% plus. Nah, itu sebetulnya bukan eh, apa namanya? Bukan ini ya. Bukan clickbait. Ya, sorry agak terdistract tadi. Ya, jadi itu memang bukan clickbait. Jadi ya di sini kalau kita lihat ya, Shiba itu kan di bull cycle sebelumnya ya, di sekitar 2021 akhir sampai eh 2021 akhir ya. Jadi ini dia di 2021 akhir itu dari tanggal 4 Oktober lebih tepat ya sampai dalam satu bulan Oktober ini kalau teman-teman lihat dia kan dari masa sideways di sini ya sebelumnya dia sideways lama sekali di sekitaran berapa ini ya ini 0,00 sekian gitu ya ini dia naik sekitar
1255%. Nah, jadi ini tuh sebetulnya sebelum dia naik yang banyak sekali. Oh, sorry, ini saya salah nih. Harusnya bukan yang ini. Ya, jadi yang tadi itu chart market cap ya. Pantesan harga di sini agak berbeda ya. Jadi ini saya hapus dulu semuanya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika awal dia rilis di Binance, itu memang koin semua yang rilis di exchange itu pasti hari pertama rilis pasti pump ya. Jadi kita anggap aja harga rilisnya di sini, kemudian dia pump sampai 256%, penutupan di 150%, masih sangat oke. Em, Lalu dia turun gitu ya. Kita anggaplah dari penutupan di sini turun sampai ke paling bawah itu minus sekitar 81%. Em, nah, waktu dia turun 81% ini, kalian bisa lihat nih ya, dia sideways lumayan lama nih. Jadi kita lihat dari sini aja ya, dia sideways nih berapa berapa bar nih? 130 bar atau 130 hari gitu ya. Jadi 130 hari, hampir 1 tahun dia sideways. Jadi range sidewaysnya itu di sini. Kurang lebih di 0, ini 0 karena kebanyakan kita nggak usah baca ya. Jadi kita baca belakang aja di 516 sampai 1042. Jadi kurang lebih dia sebenarnya range sideways-nya itu di sini ya. Nah, setelah sideways hampir 1 tahun atau 130 hari, dia mulai nge-pump nih. Nah, pump pertama dia naik berapa persen kita lihat ya, sampai sampai tertingginya itu di 431%. Kemudian dari 431% ini kan teman-teman lihat dia sempat terkoreksi gitu ya. Kemudian tertahan itu minus 41%. Nah, setelah di minus 41% ini dia kemudian bisa dibilang agak sideways dan kalau kita mau bedah sebetulnya chartnya di sini adalah dia lagi ini mungkin bisa dibilang seperti ini ya, penan ya. Jadi di sini ada penan, ketika dia berhasil breakout dari penan, nah dia udah lihat nih. Semua candle-nya adalah candle hijau yang sangat strong gitu ya. Masing-masing candle 21%, 6%, 17, 64% gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ukur, sejak dia breakout aja, anggaplah kita nggak dapat kebagian di sini, tapi kita dapatnya di sini ya. Anggaplah di sini kita dapat, itu maksimal kita masih dapat 152% kenaikan gitu. Nah, kalau kita ukur gitu ya, anggaplah kita ini master trading, master trader, bisa dapat harga di support banget, which is mungkin di sekitar sini. Dan kalau kita jualnya langsung di paling atas, itu kita dapat kenaikan sekitar 1400%. Nah, itu untuk koin meme Shiba, sekilas saja flashback historiknya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dia naik 1400% itu, di akhir 2021 Oktober, ini kan kalian kalau lihat ini chartnya cenderung turun ya, bahkan sampai sekarang ini dia sudah terkoreksi, kita lihat dulu, kurang lebih dia terkoreksi 80% lagi, sama seperti pump sebelumnya, ketika dia pump banyak di awal listing, kemudian dia terkoreksi 80% ya, kemudian dia sideways lama sekali ya. Nah, ini sekarang sebetulnya hampir mirip nih. Ketika dia terkoreksi gitu, 80%. Oh, oke. Sorry, tadi kayak ada kesalahan. Jadi, kita lihat aja di sini. Ini bahkan dia dump-nya sampai 91%. Nah, kemudian ketika dia dump di 91% ini minus, ini sekarang sedang dalam keadaan sideways ya. Jadi, sideways-nya ini hampir mirip dengan sideways yang di sini ya. Cuman bedanya adalah kalau sideways yang di sini itu dia benar-benar area supportnya eh di situ saklek. Jadi kurang lebih ketika turun sampai di sekitaran 569 ini dia naik lagi gitu ya. Cuman kalau sideways yang di sini memang dia sedikit ngebentuk lower low lagi. Jadi harusnya kan kalau sideways yang benar itu di sini ya. Jadi ketika supportnya di 704, ketika dia turun lagi harusnya di 704 juga dia sudah mantul. Cuma ini ya agak sedikit em, jebol dikit lah. Cuma akhirnya naik lagi. Jadi kita anggap saja ini masih area sideways gitu ya. Nah, yang menarik sebetulnya di sini adalah karena patternnya sama dan ini sideways sudah lama sekali. Jadi ini menurut saya jadi salah satu koin yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya untuk cicil mulai dari sekarang atau ya mulai dari sekarang lah ya kalau misalkan bagi yang belum punya. Nah,
Saya akan kasih beberapa skenario yang menurut saya juga menarik. Jadi nanti teman-teman bisa coba review lagi sendiri apakah skenario yang saya berikan ini cocok sama stylenya kalian gitu ya. Nah, yang pertama itu never all in, yang pasti kalau di crypto karena sebullish apapun kita itu jangan pernah all in karena crypto itu kalau sekali koreksi itu koreksinya bukan cuma 20%, bukan cuma 50% seperti saham. Itu sekali koreksi bisa sampai kayak tadi kita lihat SIBA itu bisa bahkan sampai 80% atau yang kedua ini koreksinya sampai 90% gitu ya. Nah, karena sekarang SIBA itu ada di harga 10.48 per video ini dibuat, dan kalau kita ukur untuk risknya sendiri, kita anggaplah kita mau targetin stop loss di sini ya, di previous supportnya, which is ini mungkin di sekitar 541. Itu kalau harga turun lagi ke sana, itu teman-teman sudah minus 51%. Jadi untuk harga sekarang itu sebenarnya cukup nanggung ya, antara dia mau naik tapi kita kayaknya belum tentu yakin dia naik langsung breakout, atau kalau misalnya dia nggak breakout ya ada kemungkinan dia koreksi. Cuma masalahnya yang kita nggak tahu adalah koreksinya sampai mana nih, apakah koreksinya cuma sampai support yang di sini which is itu di 787, atau bahkan sampai di support terakhir yang di 541, atau mungkin dia bakal turun sedikit terus kemudian naik lagi, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi ada baiknya untuk teman-teman yang mau masuk itu bisa pakai metode DCA, jadi cicil aja perlahan. Nah, saya di sini akan kasih beberapa area support ya. Kalau kita lihat dari berdasarkan eh, chart historicalnya, jadi di sini sebetulnya ada area support satu nih ya, di harga ini yang merah 966, kurang lebih di sinilah ya, kurang lebih di sini sampai di sini. 907 itu area support pertama. Jadi area support pertama ini kalau misalkan kesampaian, kalau teman-teman sudah merasa yakin sepertinya ini oke gitu ya untuk buat area masuk, ini bisa mungkin cicil dulu sekitar 10% dari total yang mau teman-teman masukin ke koin ini. Jadi anggaplah nih ya, misalkan teman-teman mau masukin ke SIBA itu 1 juta gitu ya total. Nah, berarti 10%-nya itu kan 100 ribu ya. Jadi teman-teman masukin dulu 100 ribu, belinya di area sini kalau dia sampai sini. Nah, setelah itu untuk area support kedua itu ada di sini ya. Support kedua ini ada di 788 sampai kurang lebih ya sekitar sinilah 757. Itu area support kedua. Kemudian yang ketiga adalah sini 656. Kemudian yang terakhir adalah ya kita anggaplah sedikit lah ya 530 gitu ya, di bawahnya sedikit. Nah, ini adalah tiga area support yang bisa teman-teman perhatiin kalau misalkan tertarik gitu ya untuk masuk ke koin ini. Nah, itu ada alasan kenapa saya merasa ini bisa jadi salah satu koin yang bisa perform gitu ya. Itu karena kalau kita lihat secara historical gitu ya, ketika dia pump, ini pumpnya tuh gila-gilaan sih. Kita nggak usah expect lebih ya. Dia bisa pump sampai 1000% lagi. Kita anggap saja, ini kan di sini kalau kita lihat secara teknikal aja ya. Ini saya akan garis dulu, gambar dulu. Jadi memang di sini ada trendline resist yang dia masih belum bisa lewatin gitu ya. Jadi ketika teman-teman lihat ketika harga di sini, ini dia langsung mantul ke bawah lagi, masih belum bisa breakout. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, ini sebetulnya kan seperti eh, falling wedge ya, pattern falling wedge. Cuman pattern falling wedge ini akan valid kalau dia sudah berhasil breakout dari sini nih, dari trend line-nya. Jadi untuk saat ini sebenarnya masih belum valid gitu. Selain itu, ini walaupun bisa kita sebut falling wedge, kita juga bisa sebut sebenarnya sebagai area sideways yang ada di bawah gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di saham sendiri, untuk teman-teman yang mungkin sering perhatiin gitu ya, chart. Jadi biasa ketika satu saham itu turun, sudah sangat banyak, kemudian dia di bawah ngebentuk sideways atau B seperti ini, itu biasanya ada, mungkin kita akan bilang istilah pakai whale kali ya. Jadi itu biasanya ada whale yang mungkin ngumpulin di situ. Nah, kalau untuk ini sepertinya teman-teman bisa coba cek untuk walletnya, apakah ada yang
beli banyak gitu-gitu ya. Cuma itu kebetulan saya belum tahu untuk ceknya di mana. Tapi kalau di saham itu kan biasa kita ada broker saham, broker ini ya, broker summary gitu-gitu itu bisa kita cek dengan gampang. Cuman biasanya untuk yang teknikal itu bisa juga kita anggap di sini ada whale nih sebenarnya karena kalau teman-teman lihat ini kan selama di area sideways ini ketika dia udah jatuh di dekat-dekat support itu selalu ada yang ngangkat kan, dan yang ngangkat itu sudah pasti bukan orang-orang yang kayak kita, retail yang cuma beli 1.500.000 atau 10 juta gitu ya. Udah pasti mereka-mereka yang belinya tuh pasti sangat banyak gitu nominalnya. Jadi kita bisa anggap saja di area support atau di area sideways ini pasti ada yang ngumpulin untuk siap-siap jualan di next cycle. Nah, di sini jadi itu yang alasan pertama gitu yang bikin saya kayaknya ini yakin gitu bisa bisa jadi menarik karena ini masih sideways nih. Jadi kita kalau sideways itu kan jelas gitu ya area beli di mana, terus nanti kalau misalnya mau stop loss itu di mana gitu ya. Nah, kalau untuk stop loss sendiri tadi teman-teman juga sudah tahu ya, maksimal di sini lah ya 518 karena ini area support sebelumnya. Kalau ini jebol lagi, ini udah sign-nya udah nggak bagus sih sebetulnya karena ini udah bukan area satu lagi, satu itu jebol ke bawah. Nah, di situ kalau misalkan kita anggapnya ini falling wedge dan nanti valid gitu ya ketika dia breakout, ini target kenaikannya adalah kurang lebih sebetulnya sebesar ini nih. Jadi ketika dia anggaplah dia breakout di sini, ini kalau dari harga beli sekarang aja ya, anggaplah kita sudah punya posisi di harga 10.53 ini, naik ke sini saja itu sudah 100% gitu untuk target dari falling wedge-nya. Which is sebenarnya ini masih cukup possible karena 100% di crypto itu di bull cycle itu sangat kecil gitu ya. Masih sangat-sangat possible. Dan kalau dilihat juga di sini kan sebenarnya ada area resistant sorry ya resistant become support gitu ya. Sorry, sepertinya terbalik. Pokoknya ada area resistant di sini ya, support become resistant dari sebelumnya. Jadi ini tuh bertepatan di target pattern-nya si falling wedge ini kalau misalkan nanti valid. Nah, nanti kalau misalkan sudah sampai sini apakah dia masih bisa naik lagi itu kita update lagi di video berikutnya kalau misalnya sudah kejadian. Yang pasti untuk dapetin 100% di SHIB ini terutama kalau misalnya nanti cycle-nya sudah masuk ke bull cycle lagi itu saya rasa sih sangat sangat possible ya. Cuman itu nanti harus ngeliatin juga dari skenario BTC kita, apakah dia akan lanjut breakout lagi dari pattern penannya, atau dia malah breakdown dulu. Jadi itulah kenapa alasan saya untuk bahas BTC dulu di awal video tadi. Jadi kita bisa kira-kira tahu nih strategi yang mau kita terapin itu apa. Jadi sebetulnya walau dia naik atau turun pun itu bisa menguntungkan kita. Jadi misalkan dia turun, kita bisa dapat harga di barang murah untuk SIP-nya. Jadi dengan sistem DCA tadi, kalaupun dia naik, kita juga bisa tahu gitu ya, strategi yang mau kita terapkan tuh kira-kira gimana. Jadi kita sekarang ambil strategi skenario yang kedua. Kalau misalkan ternyata SIP ini langsung breakout gitu ya dari falling wedge-nya, jadi kurang lebih sebetulnya sebentar ya kita remove dulu. Nah, anggaplah dia berhasil langsung breakout di sini. Itu kita masuknya gimana? Jadi di sini kalau misalnya dia breakout, ini kan terlihat jelas ya di area sini itu adalah support ya. Nah, di sini itu adalah support. Jadi ketika dia breakout, ini teman-teman bisa jadi sebagai area beli atau area stop loss gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman beli di sini di 1282, terus lalu dia turun lagi, nah area di 1106 sampai 1180 ini bisa dijadikan sebagai area support untuk pembelian atau area stop loss gitu. Jadi ketika harganya turun lagi dari 1106 sampai 1180 itu teman-teman bisa asumsikan kalau si pattern itu falling wedge-nya breakout-nya itu false break. Jadi biar untuk meminimalisir resiko sama kerugian itu bisa stop loss dulu gitu. Dan nanti tunggu lagi kalau misalkan dikasih anggaplah dia koreksi sampai di bawah-bawah sini itu kan kita bisa beli lagi ya karena risknya juga sudah semakin kecil gitu.
Nah, jadi sebetulnya untuk koin ini sendiri, kalau saya pribadi cukup bullish, cuman kita harus lihat juga posisi masing-masing itu belinya di harga berapa, karena posisi menentukan opini ya, sama strategi. Jadi, itu adalah beberapa strategi dari saya, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke koin SIP ini. Eh, Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang nonton, dan tolong banget jangan ditelan mentah-mentah, sama jangan langsung dibeli gitu ya, ketika video ditonton gitu kan. Selalu ingat untuk riset juga, riset sendiri. Jadi yang saya katakan itu nggak bisa 100% kalian percaya sebetulnya. Itu amannya lah ya. Tetap harus kalian do your own research, karena untuk investasi ini kan sebenarnya apa ya, tanggung jawabnya di masing-masing ya, dan saya hanya bisa memberikan pandangan saya sebagai referensi untuk kalian. Ya, tapi saya tetap berharap semuanya bisa cuan sih. Oke, paling sekian dulu sih untuk di pembahasan di video kali ini. Kalau misalkan kalian ada request untuk lihat technical di Bitcoin atau di crypto atau di saham, feel free untuk komen di kolom komentar supaya saya tahu next video bisa bahas apa. Sampai jumpa, terima kasih.